Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Di antaranya saya Muhammad Faiz Fauzil Husni sebagai moderator di kelompok 4 ini. Dan ini teman saya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari kelompok 4. Ya. Ini Perkenalkan, nama saya Ilyas Nurul Iman dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Denanda dari kelompok 4. Oke guys, cukup segitu perkenalannya. Oke, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi pasar yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Apandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi pasar. Nah, kita pasti sudah mengetahui apa itu pasar dan bagaimana berjalannya ekonomi di pasar. Saya akan membacakan definisi pasar itu apa. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa. Nah, pasar itu terkait dengan aktivitas dan lokasinya ditandai dengan adanya kegiatan jual beli atau konsumen yang datang itu ke pasar untuk melakukan pembelian dengan menggunakan ya pastinya uang tunai, karena uang berupa berupa card itu atau m-banking itu sangat jarang atau mungkin tidak ada di pasar tradisional, berbeda dengan pasar modern. Jadi di dalam pengertian ini ada beberapa faktor tertentu di pasar ya, yaitu keinginan, daya membeli, dan ketika membeli, sehingga ada penawaran dan permintaan. Ya, mungkin ini pembahasan tentang pasar tradisional. Kalau ada kata tawar menawar, berbeda dengan pasar modern, tidak ada penawaran ya. Karena pasar itu menjadi pusat perputaran ekonomi di masyarakat, pasar menjadi tempat yang sangat strategis mungkin bagi beberapa perusahaan untuk mensuplai barang-barang mereka supaya bisa diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Tuh. Nah, perspektif Islam tentang pasar itu bagaimana sih? Nah, dalam Islam pasar ialah alat yang ideal untuk transaksi ekonomi, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Tidak cukup untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Teori dan vertikal pasar memiliki beberapa kelemahan, seperti mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, terus tidak selalu harmonis antara individu dan sosial, atau persaingan tidak sempurna. Mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan itu apa? Mengabaikan distribusi pendapatan. Nah, maksud di sini tuh seperti kita tidak mematok upah bagi seseorang. Jadi kita memberi dengan dari sini kurang adil mungkin ya.
ada juga beberapa orang yang mungkin memberinya ya sesuai. Nah, terus tidak selalu harmonis antar individu. Ya, ini sering terjadi tidak hanya di pasar, di masyarakat pun. Nah, di masyarakat juga tidak harmonis, apalagi di pasar. Tempat semua orang berkumpul dan ya di sana pasti banyak sekali kriminal di pasar itu, mulai dari pencopetan, dari preman yang selalu nagih dan lain-lain, atau persaingan yang tidak sempurna. Maksud persaingan tidak sempurna di sini tuh ya pendapatan dari toko yang terlihat besar dan terlihat baik itu pendapatannya pasti lebih tinggi daripada toko yang hanya ya seperti bawa meja doang, yang di luar di pinggir jalan itu kan ada banyak. Berbeda dengan yang di dalam itu pendapatannya mungkin akan berbeda jauh, tetapi ya saya kurang mengetahuinya ya. Namun seperti yang dicantumkan di buku ini ya seperti itu. Terus pasar itu kan dibagi menjadi dua, yang mungkin ini sesuatu perubahan dari awal pasar tradisional menjadi pasar modern. Nah, apa itu pasar tradisional? Ya, kita sudah mengetahui apa itu pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung. Di pasar, proses negosiasi. Nah, sudah jelas kan, kalau di pasar tradisional itu di pasar proses negosiasi. Nah, ada kata negosiasi. Ini sudah menjadi ciri khas dari sebuah pasar tradisional, bahwa tawar-menawar adalah hal yang sudah semestinya dan sudah biasa di pasar tradisional. Dan dibangun tradisional yang biasanya terdiri dari kios atau toko yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Kios dan ruang terbuka. Ya, ruang terbuka di sini mungkin terpatok pada zaman dulu, yang pasar itu masih menjadi tempat yang kumuh, masih menjadi tempat yang kotor, masih menjadi tempat yang pokoknya kurang terawat. Tetapi mungkin melihat dari pasar masyarakat sekarang, mungkin ada sedikit perubahan, tetapi tidak sebagus pasar modern juga, seperti mall ataupun supermarket dan lain-lain ya. Keberadaan pasar tradisional ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat, tetapi juga menggantungkan hidupnya pada kegiatan komersial. Di pasar tradisional terdapat banyak peran serta yang sangat penting dan diupayakan untuk mensejahterakan kehidupan mereka, baik itu pedagang, pembeli, dan pekerja punggul. Ya, pasar itu tempat yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Namanya juga tempat perjualbelian, itu sudah pasti. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam, kita tidak bisa lepas dari transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga kita tidak dapat ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan jual beli merupakan memenuhi secara individu dan harus terhubung dengan orang lain. Nah, ini mungkin salah satu keindahan dalam Islam itu, yaitu memiliki Islam tuh mengatur semua hal
dalam perspektif hidup kita, termasuk dalam jual beli juga. Dalam jual beli mungkin dalam Islam tuh harus ada akad yang jelas dan menerima dan membeli barang tuh dengan sangat-sangat jelas. Apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat itu, mungkin itu akan bisa merugikan sebelah pihak. Mungkin kelebihan dari pasar tradisional ialah barang yang mungkin beragam, dan juga kelebihan dari pasar tradisional ini dari harga lebih terjangkau. Nah, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatif pada pasar tradisional ialah identik dengan tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang tidak terawat, dan juga tingkat kriminal yang tinggi. Dan mungkin tempat sedak-sedakan, ya banyak orang di sana pada dadet gitunya. Nah, makanya setelah mengetahui pasar tradisional seperti itu, maka muncullah pasar modern yang menjadi sebuah inovasi supaya kita memiliki gaya berbelanja yang berbeda mungkin, ataupun aturan yang berbeda, dan juga pelayanan yang berbeda, ya. Nah, karena kita akan membahas pasar modern, kita akan membacakan definisi pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional pemerintah, swasta, atau koperasi yang berbentuk pusat pembangunan supermarket, department store, atau mall, serta dijalankan secara modern. Di satu sisi diprioritaskan sebagai kepada layanan lokal dengan manajemen positioning, modal yang relatif solid, dan harga yang jelas. Nah, ini sudah menjadi sebuah inovasi yang sangat baik. Mungkin dari supermarket yang dari pasar tradisional yang awalnya kita tidak mengetahui harga cabai itu berapa, mungkin di toko satu harganya segini, di toko satu lebih mahal. Nah, tetapi berbeda dengan pasar modern. Di pasar modern itu sudah jelas bahwa harga sudah ditetapkan seperti itu dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Terus memiliki manajemen yang baik dan juga pelayanan yang berbeda dari pasar tradisional. Kalau pasar tradisional tuh kita dilayaninnya mungkin kita membeli barang, terus dikemas sama penjualnya, dia bawa barang sama penjualnya karena barang itu sangat dekat. Berbeda dengan pasar modern, kita mengambil barang sendiri, terus kita melakukan pembayaran di kasir. Nah, bayar di kasir juga berbeda karena di pasar modern itu kita sudah bisa menggunakan alat transaksi yang berbeda, ya, alat transaksi yang berbeda yang lebih modern. Kenapa muncul pasar modern? Ya, kita sudah mengetahui bahwa tujuan pasar modern itu ialah untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan keamanan, untuk memberikan fasilitas yang mungkin lebih bersih dan lebih nyaman, yang akan mengubah preferensi kita, pandangan kita, dan perilaku kita terhadap membeli sesuatu atau berbelanja. Nah, mungkin setelah adanya pasar modern, banyak juga dari masyarakat yang berpindah dari pasar
pasar tradisional ke pasar modern. Mungkin dari harga sedikit berbeda, tetapi mungkin itu sudah menjadi kepastian lah bahwa di pasar modern tuh barangnya lebih higienis atau lebih bersih. Nah, kita cukup sekian saja dari saya, dikarenakan pembahasan saya sudah segitu. Kita kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rashid yang telah menjelaskan apa itu pengertian ekonomi pasar. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang tujuan pasar ekonomi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ilyas Nurul Iman. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan ekonomi pasar. Di sini menjadi 4 poinnya. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional ekonomi pasar. Itu meningkatkan potensi perluasan pasar perdagangan suatu negara. Jadi itu untuk menaikkan tingkatan perekonomian sebuah negara. Lanjut yang kedua yaitu B, itu memperluas pasar sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara. Jadi ketika kita bisa memperluas sistem perdagangan kita ke lebih banyak negara, bisa jadi barang yang kita jual itu lebih laku di negara orang lain daripada di negara asalnya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu C, untuk menciptakan transfer of teknologi ekonomi. Itu akan menjadikan dunia itu seolah-olah tanpa batas, jadi lebih memudahkan gitu ya. Nah, lanjut yang keempat itu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi sebuah negara tidak akan selalu mendapatkan semuanya di dalam negeri ini sendiri. Ada kalanya kebutuhan tersebut ada juga di luar negeri, dan adanya pasar bebas akan memudahkan proses pemenuhan kebutuhan ini. Nah, itu tujuan dari ekonomi pasar ya. Ada 4. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ilyas yang sudah menerangkan tentang tujuan ekonomi pasar. Selanjutnya ke materi yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri ekonomi pasar kepada Denanda. Saya persilahkan. Adapun ciri-ciri pasar ekonomi yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pasar tradisional, adanya tawar-menawar, tempat usaha yang menyatu dalam satu lokasi, tidak bisa membayar dengan debit, barang jasa ditawarkan berbahan lokal, pasar terbuka yang dikelola oleh pemerintah dan dilayani oleh penjual. 2. Pasar modern, tidak bisa ditawar, dibangun oleh pemerintah, membayar di kasir, dan juga bisa memakai debit. Tidak hanya produk lokal yang dijual di pasar modern, ada pelayanan yang lebih baik. Dari poin di atas dapat dipahami bahwa secara umum pasar memiliki 2 pemahaman, yaitu tradisional dan modern. Dalam pemahaman pasar tradisional diartikan sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan dalam pemahaman modern, pasar adalah media yang dapat mewadahi operasi permintaan dengan penawaran atas barang dan jasa. Oke, terima kasih kepada saudari Denanda yang telah menyampaikan tentang ciri-ciri ekonomi pasar. Selanjutnya ke materi keempat yaitu manfaat peran negara dalam ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat peran negara dalam ekonomi Islam. Peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam hal ekonomi, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya ekonomi. Karena pentingnya peran negara dalam Islam, maka perlu diperjelas secara menyeluruh, secara garis besar, dan fungsi negara dalam pengelolaan perekonomian dan sektor publik dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu
fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Peran negara dalam Islam secara khusus terdiri dari 3, yaitu membentuk masyarakat dengan tatanan sosial dan solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai subsidi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Ketiga, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah adalah membimbing, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan untuk memandu tindakan di bidang ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan pembayaran eksternal. Semua kegiatan ekonomi bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam aktivitas ekonomi dan dalam perspektif Islam, negara memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan mengorganisasi kekuatan pasar. Memang negara tidak memiliki peran dalam mempengaruhi kekuatan pasar melalui pertapaan pasar. Pasar harus berlangsung secara normal, bertanggung pada kekuatan supply dan demand, tanpa perlu ada investasi dari pihak penguasa atau negara. Bahkan selama pasar itu berlangsung dalam keadaan equilibrium, maka saat itu tidak ada hak negara sama sekali untuk melakukan intervensi pasar. Negara tidak memiliki hak untuk melakukan selama pasar berlangsung dalam keadaan keseimbangan. Kekuatan pasar dalam Islam dipandu oleh nilai-nilai etika. Dalam keyakinan umat Islam harus dibiarkan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh oksogen seperti negara. Pada dasarnya, peran negara adalah peran pengawasan, peran negara untuk menyaksikan, peran merencanakan dan mengatur sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi kekuatan ekonomi bebas. Oke, materi keempat sudah dijelaskan ya. Sekarang yaitu kesimpulan yang akan dibacakan dan diterangkan oleh Saudari Denanda. Bisa kita dapat simpulkan dari makalah di atas. 1. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Pasar juga dibagi menjadi 2, yaitu ada pasar tradisional yang dimana pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung dengan adanya tawar-menawar. Sedangkan pasar modern, pasar yang menjual produk tanpa adanya tawar-menawar seperti supermarket, mall, dan department store. 2. Ekonomi pasar dapat meningkatkan pendapatan nasional, memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas konsumen pada suatu produk. 3. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan mencapai distribusi pendapatan atau kekayaan yang adil dan merata. Dapat juga menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Oke, pemaparan kesimpulan tentang makalah atau materi yang kami sampaikan sudah disampaikan oleh Denanda. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan karena ini susah coy, asli. Jadi ya mohon maaf, nanti tanya jawabnya di pertemuan selanjutnya kalau kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Muhammad Faiz Faujul Husni mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Get it when I get back.